Nah, kayak tadi yang aku udah bilang di episode sebelumnya, udah nonton kan part satunya? Kalau belum nonton harus nonton part satunya dulu karena itu seru banget. Nah, di video yang kemarin itu aku udah mention bahwa kita tuh akan ngebahas soal kehidupan klub malamnya Jakarta gitu. Nah, ini pertanyaan pertama nih Mas. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, Jakarta itu dibangun secara pesat tadi di episode kemarin juga Mas Rizal udah mention ya. Dibangun secara pesat sebagai bentuk modernisasi agar Jakarta bisa menjadi kota metropolitan. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan berdirinya diskotik pertama di Jakarta yakni Tanamur pada tahun 1970. Bahkan juga termasuk panti pijat ya Mas ya, atau bisa dibilang ya rumah bordil lah yang berkamuflase sebagai panti pijat gitu. Semua ini dihadirkan dengan maksud untuk menarik investor asing ya Mas ya pada saat itu. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi saat itu Mas? Maksudnya semua poin ini kan kalau misalkan digambarin zaman sekarang kan kayak sensitif banget gitu. Tapi kok Gubernur Ali Sadikin bisa-bisanya bikin diskotik, bikin panti pijat yang maksudnya rumah bordil tapi kamuflase sebagai panti pijat gitu. Bahkan Tanamur di awal-awal tuh juga menjadi penyedia hostess ya, alias pramuria perempuan gitu. It's gonna be very controversial kan kalau terjadi sekarang. Ada yang lebih kontroversial sih. Bang Ali kan melegalkan perjudian dan pelacuran. Oh iya betul. Ya, jadi itu juga buat Bang Ali sederhana, kota itu perlu uang. Ya, dan Jakarta waktu itu miskin banget. Jadi APBD pertama itu 150 juta. Tapi setelah Bang Ali selesai itu bisa sampai 30 atau berapa miliar ya, dia bisa lipat gandakan. Dan Bang Ali itu orang yang menurut saya jarang dikenang sebagai orang yang tentara yang punya perhitungan finansial untuk pembiayaan hidup kota yang sangat baik. Dan Bang Ali itu tahu banget bahwa proyeksi Jakarta sebagai metropolitan dia harus tumbuh sebagai kota modern. Betul. Dalam artian kacamata barat ya, kota modern. Dan itu sesuai sebenarnya dengan harapan pemerintah Orde Baru yang sangat orientasi ke barat dan sedang membuka pintu terhadap apapun yang bersifat barat gitu ya, tapi nggak mau keluar ongkos. Iya betul. Nah jadi Bang Ali yang nyari uang begitu. Jadi di titik itu sebenarnya Jakarta bukan menarik investor, tapi Jakarta itu membuat semua kebutuhan itu karena dia mau mengidentifikasi sebagai kota metropolitan dan memberi fasilitas bagi orang yang sudah menanam modal. Jadi dari bom minyak. Iya. Oh berarti ini kejadiannya setelah bom minyak ya? Iya. Oke. Ya kan nggak lama setelah Bang Ali naik ya, Jakarta tuh dapat berkah besar dari bom minyak di awal tahun 70-an, akhir tahun 60-an. Jadi ketika Bang Ali itu tengah membangun dan pusing dalam soal uang, dia ditolong sebenarnya oleh bom minyak yang nggak mungkin bisa didapati oleh gubernur lain momen. Golden moment-nya beliau ya? Iya, dapat di mana investasi itu bisa datang berpuluh-puluh ke Jakarta, walaupun minyaknya itu ada di Sumatera, ada di Kalimantan, tapi kan karena sifat Jakarta dan Orde Baru yang sangat sentralistik, akhirnya ibu kota kan yang menjadi tempat pertama yang dapat guyuran paling besar keuntungan dari bom minyak itu. Dan itu buat Bang Ali harus dijaga. Salah satu menjaganya gimana? Ya membuat gimana orang-orang asing itu betah di sini. Dan harus menyesuaikan kotanya dengan lifestyle-nya mereka. Core-nya itu. Jadi karena itu Bang Ali itu orang yang sadar banget, dan kemudian kan dia terima banyak kritik kan karena dia dikatakan menggusur dan membangun, tapi menggusur rakyat, membangunnya untuk bukan rakyat begitu katanya gitu. Jadi diprotes lah. Bahkan ada sebuah lukisan dari Pak Sri Hadi ya kalau nggak salah, yang dia baru pulang dari Australia dan dia tiba di Jakarta, dia kaget gitu, Jakarta itu penuh plang neon itu loh, reklame yang begitu banyak, dan dia gambarkan itu. Dan Bang Ali datang ke pameran itu ngamuk-ngamuk Bang Ali karena dia nggak bangun Jakarta seperti yang digambarkan itu. Tapi itu kritik yang menyadarkan Bang Ali bahwa dia harus menyeimbangkan pembangunan. Dan sejak itu dia beresin soal perkampungan. Dari situlah lahir program yang disebut Muhammad Husni Tamrin. Dan mulailah tuh Ragunan dipindahkan sebagai tempat rekreasi baru gitu. Kemudian ada Taman Ria. Kemudian Bang Ali bikin PRJ di mana ada judi Kim. Orang berjudi dengan cara nyanyi lagu Minang begitu itu. Jadi rakyat punya tempat hangout baru. Terus dekat ulang tahun Jakarta,
ada Malam Muda-Mudi gitu. Oh ya Allah, iya tuh Malam Muda. Iya kan? Ya Ada ampun, Jakarta iya Fair. benar. Jadi Iya. di situ Bang Ali menyeimbangkan Ya. antara kebutuhan rakyat yang ya sekarang ekonomi di Jakarta baik ya. Jadi bisa rakyat dalam tanda petik disuguhi yang mereka sebut kebutuhan tersier gitu ya. Yang primernya kan setengah mati. Betul. Ya. Jadi pemenuhan ruhani gitu ya, plesir, lifestyle gitu ya, itu dipenuhi. Jadi tempat-tempatnya ada gitu ya. Ada yang elit kayak Highlight di Ancol kan dibuka juga begitu ya, perjudian gitu. Orang pelacuran Kramat Tunggak gitu ya. Iya, Kali Jodoh kayak gitu. Jadi Bang Ali nggak menganggap itu sesuatu yang kontroversial, walaupun pada saat itu memang kontroversial. Bang Ali itu harus menghadapi para ulama, kiai, ustadz, habaib gitu. Sampai dia bilang kumpulin ya seluruh mereka yang protes ya, alim ulama, habaib itu dalam satu ruang karena Bang Ali dianggap membangun kemaksiatan, bukan membangun Jakarta karena melegalkan judi, pelacuran. Gitu. Nah, yang protes itu dikumpulkan dalam sebuah ruang, ada peta, dan setiap alim ulama, kiai, habaib yang bertanya suruh sebutkan rumahnya di mana, masjidnya di mana, musolanya di mana, atau lembaga pendidikan Islamnya ada di mana, lalu diberi tanda di peta. Dan terus Bang Ali bilang, apa semua sudah menyampaikan protes, keluhan? Sudah. Nah, jadi petanya itu dikasih lihat ke Bang Ali. Jadi mulai besok Bapak Kiai, alim ulama, ustadz, habib sekalian beli helikopter. Karena jalan-jalan di depan rumah, masjid, musola, madrasah, Bapak semua itu dibangun pakai uang judi dan uang pelacuran haram diinjakan. Gokil. Ya tapi itulah Bang Ali. Iya. Dan bayangin dari pajak judi dan pelacuran itu 29% APBD. Iya. Besar loh itu, 29%. Iya. Gila, wah. By the way intermezzo nih buat teman-teman yang nggak tahu Tanamur nih, aku kasih tahu ya kalau teman-teman tahu aktris Atika Hasiholan. Nah, Tanamur itu adalah punya bapaknya. Gak apa-apa, Mbak Atika my friend, I love you Mbak Atika. Okay. Ya Mbak Atika, bapaknya Mbak Atika itu yang bikin Tanamur guys, gitu. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Ini lebih modern lagi nih pembahasannya. Kemunculan brand-brand asing, baik fashion, beauty, sampai food and beverage, itu dimulai persisnya kapan Mas? Dan brand-brand asing pertama yang masuk ke Jakarta pada saat itu apa? Ya sebenarnya orang Jakarta itu kan satu yang identifikasi dari Jakarta sejak zaman Batavia adalah uang. Kota ini didirikan oleh akuntan loh, namanya Jan Pieter Sungkun. Jadi uang itu yang menjadi dewa. Dan uang itu juga sumber gaya hidup loh. Jadi sejak awal kota ini kota yang gila fashion sebenarnya. Jadi bahkan setelah pindah ya ke Wealth of Reden, ke tempat yang baru, itu di episode sebelumnya saya cerita itu kawasan-kawasan di sekitar istana itu kawasan butik-butik paling terkenal orang Perancis. Ya. Berarti itu butik-butik Perancis semua di situ? Butik Perancis dan langsung mode paling depan. Oh ya? Dan uniknya adalah kita terlibat dalam mode itu. Bahkan produksi topi yang dibuat di Tangerang itu ikut pameran di Paris. Bayangin coba. Ya? Iya, jadi sebelum ada UMKM segala macam ya, itu kualitasnya luar biasa. Jadi dipakai di sana ya. Nah, itu daerah-daerah butik gitu. Jadi kalau kita ngelihat ke pasar baru pada tahun 30-an yang disebut zaman normal, kita akan melihat seperti fashion show. Orang yang berdandan, orang pribumi yang juga. Jadi kalau kita lihat begitu ya, foto-foto masa itu kita akan lihat bahwa jalan-jalan di Jakarta itu sangat fashionistik begitu. Dan ini menular kebudayaan fashion ini, gaya hidup dengan merek-merek yang terkenal, berupa penjahit-penjahit terbaik, atau mereka belanja di butik kayak Aubong Marseille gitu ya. Di mana di Rijswijk, Noordwijk begitu ya, tempat nongkrong para super kaya di dekat Istiqlal gitu. Itu menular pada para pendiri bangsa kita. Kalau kita lihat foto-foto para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, Tamrin, ya itu sangat necis. Agus Salim, necis banget. Bahkan Agus Salim menjahit topinya sendiri. Waktu itu pernah ada yang viral tuh. Jadi waktu mereka ikut KTT atau apa pertemuan PBB ya kalau nggak salah. Jadi di situ ada Agus Salim, ada siapa terus kayak itu kayak ganteng-ganteng banget. Iya, gitu. Mereka tuh
mereka berpakaian sangat sangat gila fashion selain gila baca ya menurut saya adalah karena mereka kan dianggap sekelas monyet. Jadi mereka berusaha secara fisik itu untuk tampil sebagai orang Eropa dengan jas, setelan terbaik begitu ya. Tapi kepalanya diberi tanda sebagai bagian dari orang Melayu yang paling rendah gitu pakai kopiah mereka. Nah, mereka mau mengidentifikasi diri dengan kebudayaan barat begitu ya. Orang barat begitu, karena itu mereka sangat lifestyle. Tapi pikiran mereka itu bertolak belakang dengan orang barat karena mereka menganggap orang barat yang ada di sini itu bukan orang barat. Karena pakaian mereka doang sangat sangat European gitu gitu. Dengan mode-mode terbaru, tapi pikirannya kolot, pikirannya tuh jumut, pikirannya terbelakang, tidak menjadi bagian dari kebudayaan pencerahan atau enlightenment atau pelarung. Nah itu mereka mau protes. Kalau lu mau jadi orang Eropa, ya lu cuma bajunya doang, tapi bukan juga kita lah yang lebih pantas jadi orang Eropa. Karena kita lahir batin Eropa, enlightenment, anak-anak enlightenment, anak-anak pencerahan gitu. Karena itu orang kayak Husni Tamrin tuh nongkrongnya di Fransburg, di perkampungan orang Prancis. Oh gitu. Coba itu masih ada, pasti seru banget ya. Berasa kayak lagi ada di Paris gitu deh. Ya Tamrin kan super kaya ya, dia punya rumah yang sangat mewah. Dia juga banyak darah campuran ya dari Inggris, dari Belanda begitu. Dan dia memang mereka tuh disebut para dandy sebenarnya. Jadi mereka sangat gila dua hal, buku dan baju. Iya. Gila sih, seru banget ya. Kalau sekarang kan banyak anak-anak kita yang gila baju, gila brand, tapi pikirannya nggak ngetren. Nol, aku langsung kayak nol. Nggak ada basa-basi, nol. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol banyak banget ya soal lifestyle culture-nya Indonesia tuh ternyata banyak perkawinan dengan budaya Eropa juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicaranya sekarang nih Mas, lifestyle culture originalnya Jakarta tuh apa gitu? Karena kalau based on my experience ya, yang lahir dan tumbuh besar di Jakarta, budaya kita tuh banyak sekali tergempur dengan campuran budaya, termasuk kayak westernisasi itu kan salah satunya juga ya. Terus apalagi kayak tadi aku juga udah sempat mention di episode yang sebelumnya bahwa K-culture itu kan juga sekarang pergerakannya sangat agresif gitu. Nah, tapi kayak di original culture-nya Jakarta tuh apa Mas? Maksudnya ini pertanyaan Mas Dila kan sebagai orang Betawi ya gitu. Sebenarnya nggak ada yang asli, nggak ada yang original. Karena harus kita ingat Jakarta itu dibentuk dari pertemuan kebudayaan. Kota ini dibentuk dengan menghadirkan banyak orang dengan latar belakang kebudayaan, kebangsaan, ras yang sangat beragam. Nah itu yang membuat orang Betawi itu ajaib kebudayaannya. Misal mereka tuh punya kebudayaan brass band Eropa, namanya Tanjidor. Tapi mereka juga punya perangkat musik Cina yang disebut gambang kromong. Iya kan, tapi mereka juga punya japin yang dari tradisi orang Melayu. Pengaruhnya Arab juga mereka punya. Betul. Nah jadi kalau ditanya origin, menurut saya tuh agak susah ya. Maksudnya bukan kita harus bersedih karena kita tidak punya, tapi justru yang terbaik dan paling kuat, paling hebat di Jakarta itu adalah kemampuan originnya itu untuk bukan hanya menghasilkan kebudayaan yang plural atau multikultural, tapi dia di atas itu interkultural. Dia mampu mengawinkan kebudayaan, sehingga menjadi kebudayaan yang baru. Misalnya orang Betawi kawin begitu ya, itu kan ajaib ya. Di luar orang berdebat Cina Arab, Cina Arab begitu ya. Orang Betawi itu kalau kawin, yang perempuannya dandan besar cara pengantin Cina pakai siangkong. Iya, itu yang ada ini ya. Kayak gorden begitu ya. Tirainya. Ya, Assalamualaikum, salam gitu. Nah, tapi orang laki-lakinya tuh pakai dandan besar cara pengantin haji. Oh iya benar, pakai ubah-ubah, sini pakai cap ya. Iya benar. Ya kan? Bajunya gamis gitu ya modelnya, benar. Sebelum mereka naik naik ke pelaminan, puada sebutan orang Betawi, kan ada acara ngelamar. Acara ngelamarnya itu yang laki-laki dandannya itu juga ajaib. Dia pakai kain sarung, pakai sepatu pantofel, tapi pakai jas dan kemeja aro, palanya kopiah. Coba.
Jadi buat saya nggak penting origin itu, nggak penting Oke. keaslian, tapi kemampuan untuk menampung segala macam kebudayaan dan kemudian memproduksinya dengan cara sendiri. Itu yang menurut gue sebutannya kerennya mungkin local genius. Jadi kita punya apa kemudian origin kita, local genius, kemampuan kita memproduksi kemudian. Nah, persoalan sekarang kita punya kemampuan itu gak terhadap misalnya K-pop. Kan nggak punya, kita telan aja jadi Betul. army beneran begitu Iya, loh. iya. Ya, nah hari ini tuh kita kehilangan itu sebenarnya. Jadi yang menyedihkan ya kalau Iya. misalnya sejarah adalah continuity and change, apa yang berlanjut dan apa yang berubah ya, kita kehilangan kemampuan itu. Oke. Itu termasuk kehilangan identity juga nggak hitungannya? Ya, otomatis kita tidak bisa memproduksi identitas dan kita kemudian menjadi generasi yang lebih buruk dari generasi sebelumnya karena generasi sebelumnya itu mampu memproduksi identitas. Iya, iya. Misalnya orang Betawi, oke, saya sudah menerima Islam sebagai bagian dari kebudayaan Betawi, tapi kok orang Eropa kalau pesta bisa minum yang merah-merah itu ya? Akhirnya bikin bir peletok Maka gitu. dia bikinlah bir peletok. Nah, namanya salah lagi, bir. Itu kan yang maksudnya merah-merah itu wine. Dia kagak tahu namanya, kemudian disebut bir. Tapi buat saya itu bukan kebodohan, itu kecerdasan. Iya. Itu kreativitas yang Betul, luar biasa begitu. betul. Nah, itu kita nggak punya kemampuan Iya. kemampuan itu hari ini. Kita apa istilah anut grubyuk ya, ikut-ikutan aja. Iya, betul Nah. sih. Iya, jadi terlalu, iya benar sih. Jadinya kayak terlalu mudah untuk terinvasi sehingga kayak nggak punya pegangan yang kayak ya ini core-nya lo gitu Iya. ya, semacam kayak gitu ya. Oke, nah terus pertanyaan berikutnya nih. Seberapa penting perkembangan gaya hidup dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Jakarta? Saya pikir gaya hidup sangat penting ya dalam periode yang panjang misalnya ya. Kota itu kan juga produsen gaya hidup. Iya. Tiap masa punya gaya hidup. Misalnya nggak pernah nyangka kan kalau di Jakarta di abad ke-18 tahun 1700-an itu setara dengan kota-kota di Eropa dalam artian kota-kota beradab yang punya perpustakaan terbaik, punya institusi pengetahuan yang terbaik. Misal di Batavia itu ada Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, lembaga seni dan ilmu pengetahuan di Batavia, yang setara dengan Linnean Society di London, tempat Darwin itu pidato teori evolusi yang sebenarnya ditemukan ilhamnya dari Alfred Russel Wallace yang bekerja di Ternate di Indonesia. Kita punya institusi pengetahuan. Institusi itu pula yang kemudian mengakui Raden Saleh sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang tercerahkan. Betul. Dan diterima sebagai keanggotaan khusus. Itu kan kota yang buat saya advance tingkat lifestyle-nya. Betul. Bukan hanya kalau kita lihat Raden Saleh, kalau lihat teman-teman lihat Raden Saleh pakaiannya, rumahnya lah atau di Cikini. Iya. Itu kan simbol dari apa ya? Lifestyle timur bertemu Eropa. Betul. Iya, itulah Raden Saleh, rumahnya itu ambigu. Itu dari selasarnya aja emang udah betul. Fotonya dia sangat terkenal di atas bangku yang dia rancang sendiri dengan gaya pakaiannya dia sendiri itu kan menunjukkan. Tapi itu kulitnya, bayangkan dalamnya dia bisa diterima oleh orang Eropa sebagai bukan hanya maestro lukisan, tapi orang yang punya kredibilitas dalam sains, ilmu pengetahuan sehingga diterima di Batavia Genootschap. Jadi bayangin itu. Ketika komet Halley lewat tahun 1774 gitu, kita punya observatorium pertama, coba bayangin. Betul. Nah, jadi buat saya gaya hidup itu menjadi penting. Bukan hanya kita bicara tentang pakaian, apa yang kita kenakan, tapi pikiran. Ya, karena pikiran itu kan pakaian kita juga, seberadab apa. Karena kan lu berpakaian supaya membedakan antara orang beradab dan gak beradab. Betul. Tapi lu beradab dan gak beradab gak cukup cuma pakaian lu doang, tapi pikiran lu juga harus ngasih lihat gitu. Nah, setuju. Kota menurut gue dan yang bisa memproduksi manusia kayak gitu pernah dicapai kita di abad ke-18, awal abad ke-20, tapi hari ini tuh jadi problem. Mungkin kita punya toko-toko dengan brand-brand yang besar yang kita mulai adopsi di tahun 50-an atau 70-an ketika orang-orang kaya baru mulai muncul, orang mulai punya mobil-mobil yang merek-merek tertentu gitu, atau sebelumnya mereka punya motor-motor dengan merek-merek dari BSA segala macam gitu ya.
Kalau kemudian pakaian begitu ya, yang ketika tren bukan fashion gitu ya, bukan pakaian yang diproduksi gaya massal, kayak Uniqlo, Zara dan segala macamnya, tapi tailor terbaik, butik terbaik kita belanja di situ ya. Nah tapi kita punya satu tingkat peradaban gitu ya, lifestyle ya, gaya hidup yang luar biasa, yang makin lama menurut saya itu makin turun gitu. Jadi gaya hidupnya tetap, gilanya sama duit dan belanja konsumeristiknya untuk menggunakan duit itu sama. Tapi menggunakan duit untuk kepentingan fashion yang bukan hanya pakaian, badan tapi pikiran, itu yang berhenti. Oke. Jadi kalau misalnya aku minta Mas Rizal untuk menggambarkan kota Jakarta dari sisi gaya hidup, kalimat apa yang terlintas di kepala Mas Rizal? Trendy. Oke. Alasannya? Trendy. Ya karena kota ini terlibat dan berusaha punya koneksi terus terhadap perkembangan dunia. Dan bukan hanya pakaian ya, tapi pakaian badan, tapi juga pikiran. Karena sebuah kota itu dia bukan hanya memproduksi lifestyle dalam bentuk gaya hidup berpakaian, tapi juga bagaimana memproduksi kebudayaan yang dasarnya adalah pengetahuan. Oke. Nah itu tadi sebenarnya pertanyaan terakhir. Jadi kayak, tapi aku nggak rela kalau kita berhenti gitu. Jadi sekarang aku mau tanya satu pertanyaan terakhir deh, Mas. Sebagai orang Betawi nih, sekarang posisi suku Betawi yang kita bisa bilang sebagai penghuni asli kota Jakarta lah gitu ya, itu sekarang seperti apa Mas kabarnya? Ya saya pikir orang Betawi itu orang yang beruntung, banyak menerima anugerah sekaligus musibah. Oke. Ya, dia anugerahnya dulu. Menerima anugerah karena dia ada di pusat ibu kota, otomatis dia mendapat covering terbaik ya. Misalnya nggak ada bahasa yang mampu bisa menjadi bahasa persatuan, tapi bahasa cara omong Jakarta jadi bahasa persatuan. Semua orang di Indonesia omong pakai gue, pakai lu. Mungkin bintang-bintang Betawi paling banyak di televisi. Cara ngomongnya juga. Presiden juga ngomong pakein, masukin, keluarin, dapetin gitu ya. Ya itu menurut saya itu anugerah. Tapi musibahnya adalah di Jakarta itu tidak ada politik keberpihakan terhadap indigenous, orang lokal. Ya, jadi orang Betawi itu secara kultur yang berakar pada tanah, itu nggak mungkin kita belain kebudayaannya kalau tanahnya hilang. Ya, setuju. Ya sekarang kan kita bisa hitung siapa orang Betawi yang punya tanah di Jakarta. Iya betul. Itu persoalannya rumit menurut saya, karena itu bisa menjadi, itu yang menurut saya menjadi musibah. Ketika orang Betawi terlepas dari tanahnya, maka seluruh kebudayaannya juga rontok dan kayaknya nggak mungkin dibangun di tempat yang baru. Itulah yang kemudian menjadi sebab kenapa kita kehilangan banyak hal. Dari mulai ketika tanahnya hilang, otomatis ruang untuk berdialog itu semakin kurang. Ya, ketika ruang itu tidak ada, maka otomatis kebudayaan yang lain itu bisa menempati ruang itu, dan orang Betawi itu tidak bisa berdialog, dan itu bisa kita lihat pada bagaimana ondel-ondel itu misalnya diusir dari ruang-ruang, tapi ruang-ruang di tengah kota itu bisa dihuni oleh berbagai macam kebudayaan yang kita nggak tahu asalnya dari mana. Oke. Guys, ternyata obrolannya udah selesai nih sama Mas Rizal. Aku agak sedih kan, aku kayak masih pengen ngobrol sebenarnya, tapi durasi udah gini-gini ya. Produsernya situ udah gini-gini, jadi kayak udah stop udah gini-gini gitu. Sekarang ini deh kalimat pamungkas terakhir deh, konklusi ya. Kan ini kita ulang tahun Jakarta yang ke-496 Mas. Sebagai ahli sejarah dan juga anak Betawi gitu. Mungkin ada gak sih yang pengen Mas Rizal sampaikan mungkin untuk anak-anak muda, untuk netizen nih, untuk komunitas kita gitu. Ada gak Mas apa yang ingin disampaikan? Ya saya pikir hidup itu kan dijalani ke depan ya, tapi dipahami ke belakang. Jadi persoalannya adalah kita nggak hanya harus memandang masa depan, tapi juga memandang ke belakang supaya kita bisa banyak belajar ya, dan akhirnya bisa tahu sebenarnya kita generasi yang sukses atau tidak dari generasi
sebelumnya. Karena buat saya masa lalu itu tempat mengukur prestasi. Di situ kita bisa belajar kota kita di generasi kita itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Jakarta sekarang kemajuan atau kemunduran? Ya kalau dari diskusi kita yang tadi, buat saya tuh banyak yang berubah, banyak yang berlanjut. Tapi persoalannya adalah yang berlanjut kadang-kadang yang buruk-buruk. Misalnya banjir, krisis air, krisis ruang terbuka hijau, rakusnya pada uang luar biasa, konsumeristik. Tapi membina peradaban badan tapi tidak peradaban pikiran kayak gitu-gitu. Ya, iya. Nah itu kan kita bisa belajar dari masa lalu kota Jakarta ya, sebagai kota yang dalam sejarahnya yang panjang mengembangkan satu kebudayaan dan gaya hidup yang khas dan sangat kaya serta kompleks menurut saya. Itu sebenarnya gudang rezeki. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Mas Rizal. Duh seru banget ngobrol, akhirnya aku ngobrol nih sama orang yang selama ini cuma aku tonton di TV dan di konten-konten YouTube doang. Nah pokoknya buat netizen semua, mudah-mudahan kayak semua obrolan kita baik dari yang part 1 dan ini ya sekarang yang part 2 mudah-mudahan bermanfaat, tapi ya nggak mudah-mudahan pasti bermanfaat lah ya. Ini semoga obrolan kita bisa membuka pikiran teman-teman yang ngaku sebagai anak Jakarta. Tolonglah ya, jangan fisiknya aja yang dibagusin, tapi pikirannya juga. Karena at the end of the day kayak yang bertahan selamanya itu mungkin baju akan ada seasonnya, bisa berubah gitu ya. Tapi knowledge itu tidak akan pernah bisa hilang dan itu akan selalu bermanfaat buat kalian semua. Nah kalau misalkan kalian semua suka nih sama konten hari ini, jangan lupa di like dan di subscribe juga ya YouTube-nya kita. Plus kalau kalian ada yang pengen nih kira-kira kayak interview ini dong, nah boleh langsung aja drop di kolom komen. Nanti kita akan diskusikan sama timnya In and Out. Kalau misalkan kamu beruntung nanti kamu bisa nonton idola kamu untuk ngobrol sama aku di sini. Nah sekian dulu ya guys interview hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial medianya In and Out hanya di inandout.id, dan jangan lupa juga baca artikel kita di website hanya di inandout.id. Plus In and Out sekarang udah punya aplikasi. Jadi buruan download aplikasinya hanya di App Store dan Play Store. So sampai ketemu di konten interview berikutnya. Bye bye.